kalau misalnya ngomongin soal isu sekarang juga yang menarik untuk dibahas, beberapa waktu lalu sempet tuh Menteri PU. Ya, Menteri PU. Ya, Komentar Bang Doer soal isu itu, ada nama anaknya, ada nama istrinya, kemarin mau ke Amerika. ya katanya juga dibantah juga. Ya udah, intinya yang kita lihat dari perilakunya lah. Perilakunya Kenapa tuh, Bang? rada sombong aja gitu kalau ngomong. Ngomong gimana emang kelihatannya? Sengak juga dia kalau ngomong. Kemarin tuh kan waktu pas ditanya pegawai gua itu. Buset, pegawai ASN itu kan yang bayar ini pakai APBN, bukan pegawai dia. Pakai bilang pegawai gue itu, pegawai gue. Mana ada. Terus juga apa itu? Yang dia bilang, ya dia menyangkal soal ponakannya komisaris. Sangkal aja gitu. Jangan Sampai sayembara tuh, Bang. Sampai sayembara. Maksud gue kayak belagu banget gitu. Ada juga yang mau salaman sama dia, ditolak, dah kata gue baru jadi menteri aja udah kayak gitu. Emosi kita kan ngelihatnya. Dibayar pakai duit rakyat kayak begitu. Makanya nih kadang-kadang yang membuat kita resah ini para pemangku kekuasaan nih, para pejabat publik, tapi attitude-nya kurang ajar, nyakitin rakyat gitu kan. Dilihatnya kan kesel, emosi rakyat juga. Rakyat itu tuan nih barat kata. Yang lu masih hidup aja dibiayain oleh rakyat gitu. Tapi lu songongnya minta ampun sama rakyat gitu. Jadi nggak sesuai, bersikapnya nggak sesuai, padahal digajinya dari rakyat kayak gitu. Iya. Ya gitulah, Bang. Kalau ngomongin soal isu-isu yang sekarang juga yang ramai tuh apa sih, Bang? Yang kayaknya orang-orang tuh pada greget gitu loh. Greget, dan harus semuanya nih harus bersuara lah. Anak muda juga semuanya ayolah pada melek juga terhadap politik juga gitu kan. Sepenting apa sih, Bang, anak muda harus berpolitik? Anak muda harus berpolitik. Bila perlu jadi wapres. Wapres kan bagus tuh kan. Oke, anak muda. Iya. Itu contoh figur anak muda yang berpolitik, Mas Gibran. Oke. Walau dibantu ya, tapi bagus. Dibantu maksudnya gimana tuh? Ya kan dibantu ini bapaknya. Untuk jadi wapres. Ya kan tetap dipilih masyarakat. Ya dipilih oleh masyarakat. Coba kalau bapaknya nggak jadi presiden, Mas Gibran tetap jadi tukang martabak. Bisa aja ya, Bang. Banyak lah anak muda yang kita lihat juga di pemerintahan. Ya harusnya emang harus diisi oleh anak muda gitu. Ada Seskap Teddy juga kan sekarang karirnya cemerlang gitu kan. Bagus juga gitu. Jadi emang harus berpolitik ya anak-anak muda sekarang. Harus berpolitik anak muda. Dan saya juga kritik juga nggak cuman, bukan yang emang semuanya pemerintah jelek, nggak ada. Saya banyak kok yang konten-konten saya yang memang apresiasi pemerintah yang memang bagus gitu kan. Apa aja tuh? Banyak ya, kayak Pak Prabowo mengalokasikan 14T kalau nggak salah untuk 70 sekolah gitu kan. Terus Pak Prabowo untuk memberikan beasiswa untuk guru-guru biar sampai sarjana. Itu kita apresiasi, saya angkat. Saya angkat duluan malah dibandingkan buzzer-buzzer pemerintah. Malah saya duluan yang angkat. Oke. Jadi ya saya itulah objektif lah, nggak semuanya jelek gitu, nggak. Masih ada yang bagusnya juga. Bagus, apresiasi kok. Gitu. Jadi kalau misalnya anti pemerintah nggak juga ya, Bang? Nggak juga. Kalau kita kan pengennya pemerintah itu jadi lebih baik. Goals kita kan pengennya jadi pemerintah itu jadi lebih baik. Bukan berarti pemerintah ini harus bubar, kan nggak kayak gitu goalsnya. Kalau misalnya ada yang menyalahartikan gimana, Bang? Ya itu di luar kuasa kita lah. Intinya kan kita menyampaikan pendapat kita ini, terserah orang nanggepnya kayak bagaimana, ya itu kapasiti orang masing-masing gitu. Kalau misalnya ngomongin soal isu-isu yang beredar juga, Bang Salim Doer kan juga vokal kayak gitu kan. Awal-awal banget tuh kontennya emang kayak gitu atau gimana sih, Bang? Emang kayak gini, Bang, awal-awal. Emang kita resah aja ya. Dulu saya pertama kali ngikut awal-awal tuh sebelum konten tuh cuman nge-repost story doang. Oke. Kayak ada berita jelek cuman repost story, belum konten tuh. Oke. 2000 berapa tuh, Bang? 2 tahun lalu. Baru berarti ya. Yang ngebuat trigger saya tuh dulu Bang DJ Doni. Ini orang berani banget nih. Ya kan?
Ini orang ngomongnya kasar, kok berani gitu. Terus kagak ngapa-ngapa. Ah, gue coba deh ngonten juga. Kebetulan gaya bahasanya sama. Mm-mm. Karena kan kita orang Betawi kan. Kita lihat, wah, coba konten. Naik. Mungkin keresahan masyarakat sama dengan keresahan gue kali. Akhirnya itu. Tapi sempat dapat ancaman kayak gitu nggak sih? Ancaman biasa, bos. Konten-konten kayak begini mah ancaman biasa. Ancamannya apa Ya aja, Bang? kayak entah di WA, DM segala macam. Di WA tuh maksudnya apa bentuk-bentuk isi WA-nya tuh apa, Bang? Kayak gua tahu lu lagi di sini, dikasih lokasinya apa segala macam. Ya itu udah biasa. Dikirimin foto gua, foto keluarga segala macam itu udah biasa. Cuman kan kalau kita main tahu udah kebal aja. Kalau dari DJ Dune kan atau influencer lain kan ada yang sampai di teror kayak gitu. Gue pernah sempet diteror waktu itu, dikirimin bom molotov. Kayak Bang DJ Doni juga. Bang DJ Doni itu dia di molotov dilempar. Oke. Nah kalau gue dilakban, suruh lempar sendiri. Suruh lempar sendiri. Itu Jadi orangnya males. Kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun kemarin. Sama berarti peristiwanya dekatan barengan. Barengan sama influencer-influencer yang lain. Cuma gue mikirnya gini, Bang. Gue sih tidak gue angkat konten itu, gue bilang yang meneror, gue bilangnya itu bukan pemerintah. Itu bisa jadi ada pihak yang memang diuntungkan ketika pemerintah dan influencer itu bersih tegang. Nah, Masih husnuzon ya. masih husnuzon. Ya kan kalau misalnya pemerintah bersih tegang sama influencer kan ada satu pihak lah pasti diuntungkan. Tegang juga dia. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Terus kalau misalnya apa namanya konten-konten kayak gitu sempat dapat, kalau misalnya dari pemerintah sendiri ada yang sempat ngontak gak sih, Bang? Sempat ngontak. Ya, Kayak harus take down nih, kayak gini misalnya atau ya apa? ada beberapa tuh pasti ada. Cuman kalau gua kan kagak gua ladenin. Oh tetap aja tuh jalan. Iya. Banyak yang gua katain minta take down tapi gua bilang emang gua sebel aja sama nih menteri gitu kan. Kagak gua take down. Oke. Biarin aja. Tapi aman, Bang? Aman. Atau ada ancaman Nggak lagi? Nggak ada. Yang terbaru apa? Nggak ada ancaman sih sejauh ini. Nggak ada, cuma diminta take down. Nggak. Itu juga udah lama banget. Oh itu kasus apa waktu itu, Bang? Apa ya? Ya kalau saya sih sebenarnya banyak yang saya nggak bisa angkat kan, kayak ada beberapa yang memang orangnya baperan gitu ya, saya nggak ada. Cuman Siapa? saya nggak sebut. Nanti anda mancing-mancing saya sebut gimana sih? Siapa sih emang, Bang? Cuman ada lah Oh intinya. ada. Ya intinya kalau saya fokusnya itu mengkritisi kebijakan dan statement dia sebagai pejabat publik. Saya nggak masuk ke ranah personalnya. Kayak misal contoh Menteri Bahlil. Yang saya kritisi dia adalah kebijakan dan statement sebagai pejabat publik. Bukan personalnya dia. Mau dia orangnya kayak gimana bodo amat gitu kan. Yang penting lu sebagai pejabat publik, lu yang disorot publik, kacamata itu yang saya ambil, yang saya kritisi gitu loh. Ya lu mau punya ani-ani berapa itu gua nggak masuk ke situ deh. Emang ada, Bang, yang punya ani-ani? Ya kan kita nggak tahu. We Oke. never knows. Namanya orang butuh aja. Oh, berarti Bang Salim punya? Ya kalau saya emang enggak. Oh enggak. Saya enggak. Jadi yang Akun punya IG siapa? saya tuh itu Apa tuh? cuman sekedar status aja tuh, Kementerian Pemberdayaan Ani-ani. Jadi yang punya siapa ya, Bang? Pasti ada lah pejabat-pejabat punya ani-ani. Emang masnya nggak pernah ke tempat pijit nggak pernah? Oh nggak pernah. Tempat pijit kan biasanya plat merah mulu, Pak. Oh, saya nggak tahu tuh di mana aja tuh. Iya. Ya ani-ani itu, Mbak, apakah salah pejabat punya ani-ani? Nggak salah, Bos. Itu bantu UMKM. Oke. Iya, itu membantu UMKM. Kita membantu Pak Purbaya untuk menghidupkan UMKM. Ekonomi berputar. Coba satu ani-ani dia bisa ngasih anak, ketika dikasih duit dia bisa ngasih anaknya sekolah, kan dia pasti janda. Ya kan? Atau dia bisa ngasih orang tuanya. Bener gak? Oke. Ini berkah, Bos. Jadi ekonomi itu berputar. Nah, si ani-ani ini dia punya uang, dia belanjakan lagi ke pasar. Ya kan, dia belanja warteg, dia belanja Indomaret, atau dia belanja apapun itu. Ekonomi nanti berputar lagi. Sektor real.
Makanya yang lebih jelas daripada Kopdes Merah Putih, daripada MBG, Ani-Ani lebih jelas. Emang Kopdes gak jelas, Bang? Loh, perputarannya lebih cepat Ani-Ani kok. Iya, jadi nggak salah juga orang punya Ani-Ani, silakan. Kalau saya sebagai ini ya, pemerhati Ani-Ani ya, karena memang kita suka memandang orang itu sebelah mata, Bang. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah dia memang ingin menjadi Ani-Ani itu karena kepengenan dia, kan nggak tahu. Dia bisa saja dipaksa oleh keadaan, yang mana keadaan itu bertemu dengan orang yang membutuhkan, si pejabat ini gitu loh. Ekonomi jadi berputar. Daripada uangnya ditimbun sendiri di brankas, mending buat Ani-Ani, berputar ekonomi. Lah untuk masyarakat juga kan? Buat masyarakat juga. Karena Ani-Ani belanja juga, belanja sayur, belanja. Emang belanjanya sayur? Ya pasti makan sayur lah, belanja beras, belanja telur. Iya, itu ekonomi sektor real yang memang harus berputar. Saya sampai speechless ini. Makanya kalau kita bilang memberdayakan UMKM ini loh, UMKM hidden yang tidak terlihat, tapi dia membantu perekonomian bangsa. Saya bingung nih harus nanggepinnya kayak gimana. Ini cuma lucu-lucuan aja ya, jangan serius. Nah, kalau misalnya ngomongin soal isu-isu sekarang kan banyak juga itu yang bisa dikritik-kritikin kayak gitu kan. Banyak. Setiap hari kayaknya pasti ada aja lah, Bang, berita. Capek nggak sih, Bang? Sebenarnya capek. Saya tuh pengennya konten komedi aja lah sebenarnya. Tapi emang kita lihat buka berita, aduh berita ini lagi, berita resah juga, keresahan. Ya udah kita angkat jadi konten gitu. Dan kebetulan ya keresahan publik sama gitu keresahannya. Ya udah kita bareng-bareng dah gitu. Apalagi kemarin juga dolar sempat 18.000 lagi kan. Dolar sempat 18.000, iya. Bahkan yang lebih ada buzzer bilang dolar naik itu bagus lah. Dolar naik bagus. Iya, bagus kata dia. Soalnya kalau petani karet katanya kan berhitungnya pakai dolar ya, yang untung petani karet. Karena apa? Dia ekspor. Coba kalau yang impor, petani jagung, ya kan, petani tepung segala macam, yang impor ya boncos juga. Mereka itu kan kacamatanya dari satu sisi, nggak holistik. Emang buzzer-buzzer. Hati-hati, Bang, takutnya ntar dipanggil pemerintah lagi. Kalau saya kan memberikan masukan ke pemerintah, carilah buzzer yang kompeten gitu loh. Kalau nyebokin, jangan ngawur. Kalau nyebokin, jangan pakai argumen indukan ayam. Maksudnya gimana tuh? Ada buzzer debat sama Bang Ferry Amsari pakai argumen indukan ayam. Yang ngerti dia doang. Publik agak ngerti. Iya, mending kalau dipanggil jadi komisaris, itu kagak. Tapi ada niatan, Bang, untuk bagus-bagusin kayak gitu? Apa bagus-bagusin? Kalau kebijakannya benar saya bagusin kok. Pemerintah mah kagak perlu disuruh. Gak perlu jadi buzzer? Gak perlu jadi buzzer. Kalau kita kan objektif aja, Bang. Kalau misalnya ada kebijakan yang pro rakyat, yang emang bagus, ya kali kita tetap jelekin, kan enggak. Kalau tetap kita angkat bagus lah. Gitu. Kayak misalnya ada MBG nih, amplifikasinya bagus, kayak prasmanan, guru bisa ikut makan, makanannya steril. Ya kita angkat, kita bagus, kita bilang ini baru jadi contoh buat SPPG lain. Kayak gitu saya mah. Nah, kecuali kalau ada MBG, semangkanya setipis, lelenya segede cupang. Nah, itu baru kita maki-maki. Lu yang bener aja lu, ini duit rakyat, lu kasih makan anak orang kayak begitu. Nah, itu ya operasionalnya yang saya kritisi gitu loh. Jadi kalau misalnya emang benar, ya diapresiasi, kalau enggak, itu kan suatu hal yang wajar. Kadang-kadang saya ngangkat konten apresiasi, saya dibilang cair. Aduh. Oh, cair itu maksudnya dapat duit. Dapat duit. Padahal cair. Padahal iya, enggak. Iya. Enggak lah. Masa kita apresiasi yang bagus kita bilang dibilang cair, ya nggak bisa begitu. Kita tuh sebagai masyarakat juga harus fair. Nggak semuanya yang dari pemerintah itu jelek. Dan nggak semuanya bagus juga, ya imbang aja. Walaupun lebih banyak kritiknya.
Karena kan sebenarnya kritik itu kan untuk perbaikan, bukan berarti benci. Kritik saya kagak ada, udah urusannya personal nggak ada. Lu mau rumah tangga lu kayak gimana, kayak mau apa, kayak urusan lu dah. Kalau kita tuh ngatain dia sebatas kebijakan publik sama statement dia sebagai pejabat publik, udah. Sisanya udah tuh nggak ngurus. Iya, terserah lu mau punya selingkuhan berapa kayak pejabat atau bodo amat kita mah. Itu ranah privasi, kita nggak pernah masuk ke kamar orang. Gitu, Pak. Makanya nyentuhnya kalau misalnya kebijakan salah langsung. Langsung. Banyak kok pejabat yang punya aneh-aneh apa, nggak pernah gue kritik. Biarin aja, itu manusiawi. Selagi dia membantu UMKM ya kita support aja. Ke situ lagi saya speechless kalau udah ke situ. Tapi gue paling respect sama Roy Suryo sih. Kenapa tuh? Roy Suryo itu apapun isunya dia tetap ijazah. Dia konsisten. Simbol konsisten bangsa. Ya Bang Doni, ya Bang Salim juga sama kan. Kalau kita kan isunya lain-lain, Bang. Tapi Tiap kan hari. tetap ini apa Iya. namanya vokal bersuara. Iya, ya, kita mah kadang-kadang isunya entah Bahlil, entah Menteri Piga, entah Menteri ini. Lah dia mah tetap ijazah. Tapi kalau misalnya ngomongin di pemerintahan tuh menteri ada nggak sih yang menurut Bang Salim tuh kebijakannya oke kayak gitu? Ya So ada far, aja. Ada aja. Ada Siapa? lah. Siapa ya? Boleh sebut nama nggak? Lupa saya juga. Kan yang bagusnya. Iya, lupa juga. Even Bahlil pun saya pernah puji bagus. Oh iya. Iya, Bahlil waktu itu waktu pas dulu ya, waktu pas harga BBM kita paling rendah di Asia Tenggara, itu saya puji Bahlil bagus pada saat itu. Sekarang BBM naik. Gitu. Cara mengkritiknya emang keras seperti itu ya? Iya. Kalau kita kan emang bahasa jalanan aja, Bang, bahasa nggak sekolah. Dan kebetulan masyarakat lebih suka kali ya bahasa yang ceplos-ceplos gitu dibandingkan bahasa-bahasa yang rapi gitu. Walaupun banyak buzzer juga yang nyerang, Bang. Ya elah, buzzer nyerang juga kayak dikelitikin, Bang. Bukan level kita juga. Buzzer juga kalau dikumpulin jadi satu, lawan saya sendiri juga nggak ada apa-apanya, Bang. Mereka kan ya pemerintah jelek dipaksa bagus, dicebokin gitu. Ya masyarakat enak juga ngeliatnya kan. Ya mau sampai kapan sih lu nyebokin pemerintah gitu kan? Ya kalau jelek ya lu kritisi dong gitu. Kalau emang bagus ya baru lu apresiasi gitu. Objektif aja. Tapi so far kalau misalnya ngomongin ini kan 2026 ya. 2026. Hampir 2 tahun dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran. Gibran Rakabuming. So far kalau 1 sampai 10 nilainya? Karena masih proses ya. Ya 7 lah. 7. 7 lah. 7. Presiden Jokowi kan 7. Kan presiden yang saat ini. Representatif. Oke. Kelanjutan Presiden Jokowi. Nggak salah dong. Nggak salah. Cuma kan kita ngebahasnya lagi Presiden Prabowo. Iya, 7 lah, 7. 7. Iya. Dari penanganan hukum? 7/100. Enggak lah. 7/10. Penanganan hukum jelek sih. Jelek sih. Banyak fenomena anak muda dikriminalisasi. Oke. Banyak profesional yang memang ahli di bidangnya di penjara. Nah itu fenomena di zaman Presiden Prabowo saat ini. Penegak hukumnya ugal-ugalan. Banyak, kita udah nggak perlu sebut deh. Dari mulai Tom Lembong, ya kan? Tom Lembong, terus Nadiem, Ibam, profesional di Pertamina yang dikriminalisasi, terus Amsal Sitepu, terus yang paling baru lagi ada Niko Wijaya. Ini Niko Wijaya paling kasihan menurut saya. Dia ini direktur BRI Venture, yang mana tugas dia memberikan investasi ke perusahaan-perusahaan startup yang berpeluang untuk maju. Pada saat itu dia invest ke Tanihub, perusahaan startup. Oke. Dan Tanihub ini diproyeksikan akan maju. Nah, dia mengambil kebijakan untuk menginvest Tanihub. In the end Tanihub rugi. Nah, kebijakan dia yang invest ke Tanihub dianggap merugikan negara. Dan dia dipenjara akan hal itu. Kan Niko Wijaya bukan dukun, bos.
dia menginvest, perhitungannya ada. Tapi kalau seandainya rugi, ya we never know. Dia bukan paranormal gitu loh, tapi di penjara. Gitu. Kayak misalnya masnya jadi direktur perbankan, terus saya minjem uang ke masnya. Saya minjem 20 juta, saya galbay habis itu. 20 juta itu jadi kerugian negara yang dibebankan kepada mas. Gimana? Nah, itu jadi rancu penegak hukum ini kayak cuman ngejar KPI atau kayak pengen cari muka ke presiden atau gimana gitu. Oh, udah hukum ini gitu. Apalagi Amsal Sitepu. Yang video editor itu. Video editor. Siapa yang mau ngedit gratis, Bos? Masa ngedit gratis di penjara? Penegak hukumnya. Gitu loh. Ini industri kreatif yang mana nilainya juga ya yang punya kreativitas itu yang menilai gitu loh. Dia mau pasang harga 4 juta kayak buat ngedit, 5 juta, 20 juta itu hak dia. Tergantung kreativitas. Ini dihargain 0 rupiah. Kan negara kayak begitu. Begitu juga kasus Pertamina. Profesional-profesional yang mana dia lulusan luar negeri, hebat gitu kan, menangani Pertamina hingga negara untung bertriliun-triliun, tapi dikriminalisasi. Dianggap oplosan lah segala macem. Pada saat persidangan nggak pernah ada itu oplosan yang merugikan negara 285 triliun. Ini apa? Penegak hukum apa ini? Begitu juga Nadiem, IBAM tuh yang cuman memberikan rekomendasi, ini bagus loh Chromebook ini, di penjara. Nggak ada kerugian di situ. Tuh gimana? Apalagi Ibu Ira Puspadewi. Nah, fenomena penegak hukum menurut gua pada saat ini negara saya, kalau kita bandingkan dengan Febri, penegak hukumnya yang udah tersangka tapi belum ditangkap. Ini nih orang-orang ini yang dikriminalisasi ini. Baru beberapa jam aja langsung tersangka, langsung ditangkap. Gitu. Tapi Febri sekarang orangnya mana? Gak pernah kelihatan di publik. Makanya kalau masnya nanya kalau soal penegakan hukum, gue bilang 0/100. 0. Gitu. Dadan pun sekali dadan pun menurut gue juga menghukum dia itu telat. Negara udah rugi berapa lama dan sering kali dadan bohong dan itu dibiarin aja gitu. Kayak waktu pernah bohong di kabinet, siapa 19.000 ekor sapi disembelih, 1 anak 1 lele. Gue bilang, ini udah terang-terangan bohong, tapi nggak pernah dipenjara, nggak pernah diusut, nggak pernah di ini. Sampai ada pengadaan motor, sampai ada pengadaan apa yang nggak pugu lagu gitu. Tapi baru dipenjara. Kenapa nggak dari kemarin? Telat juga kan? Tapi giliran rakyat ngedit dihargain 0 rupiah. Penegak hukum kayak gitu. Emosi saya kadang-kadang kalau ngelihat penegakan hukum di negara ini ya. Giliran penegak hukum tertingginya TPPU merugikan ratusan miliar di saat rakyat lagi pada susah makan. Rakyat lagi pada susah makan, susah cari kerja. Nonton penegak hukum tertinggi nimbun duit segitu banyaknya. Sampai ngegondol Monas itu 74 kilo mah. Monas ditaruh di berangkasnya kan. Itulah yang saya benci di rezim ini adalah penegakan hukumnya. Sangat buruk. Terakhir Bang, tajam ke yang lemah tapi tumpul ke Solo. Kok jadi ke Solo? Ke teman dekat. Raja Juli diproses nggak sampai sekarang? Raja Juli jelas-jelas terima amplop loh. Diproses nggak? Katanya udah dibalikin. Itu tuh pemerintah DPRD Sumut ketahuan suap, ngebalikin, dipenjara 5 tahun. Harusnya tetap diproses. Proses dong. Iya. Walaupun udah dibalikin. Itu selama 12 hari atau 13 hari itu nggak dibalikin. Diputer dulu apa main balak 6? Apa gimana? Iya kan? Sylvester. Ini Sylvester menurut gua nih, terakhir Sylvester. Sylvester itu simbol bahwa hukum ini bentukannya
Kenapa tuh Bang? Dia sudah terpidana, ya kan? Terpidana 5 tahun penjara. Tapi sampai sekarang nggak dihukum, malah jadi komisaris. Coba itu. Sylvester sudah terpidana, tidak dihukum, tapi malah jadi komisaris. Ini nih kayak ngelempar ke muka presiden ini. Ini serius nggak sih nih hukum di negara ini kayak begini? Itu loh. Tapi giliran maling ayam, 2 tahun penjara, 5 tahun penjara. Maling ini, aduh, giliran rakyat kecil yang maling dia. Dikejarnya udah ampun-ampunan. Kayak kakek-kakek maling karet buat nyambung hidup makan di penjara. Coba. Kemana keadilan soal bullshit semuanya? Kalau kita bilang penegakan hukum di era sekarang ya, ya itulah. Makanya saya nggak salah juga bilang penegakan hukum di negara ini tajam ke yang lemah, tumpul ke Solo. Iya. Terakhir Bang, harapannya untuk pemerintah. Udah beresin lah, ini penegakan hukum dulu lah, rapihin, udah itu aja dulu. Penegakan hukum. Penegakan hukum Concernnya di rapihin. situ. Iya, concern dulu di situ. Kalau penegakan hukum rapi, penegakan hukum tidak tebang pilih, mau yang atasnya juga, mau menteri apa segala sikat, kagak ada pandang bulu, rapih, menteri juga bakal bener kok kalau misalnya penegakan hukum bener. Dia nggak berani maling, dia nggak berani nyopet. Penegakan hukum aja dulu, dah adil, dah rapih, jangan mengkriminalisasi orang. Nah, itu aja dulu. Concern terhadap penegakan hukum dulu. Iya. Nanti setelahnya itu bisa rapi kayak gitu. Pelan-pelan lah diatur gitu loh. Siap. Bang Salim Doer, terima Terima kasih kasih banyak. sudah mau diundang ke Terima iJus. kasih. Itu tadi Sobat iJus perbincangan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa didengar juga oleh pemerintah. Thank you for watching. Sampai jumpa.